Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Perutku kian membesar, usia kandungan sudah memasuki 9 bulan. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, tubuhku letih namun hati ini lebih letih lagi. Di tengah perjuangan menjaga janin yang tumbuh di rahimku, aku menemukan kenyataan pahit. Suamiku yang dulu bersumpah setia kini sering pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain. Seperti pisau yang menusuk, aku melihat pesan singkat mesra di ponselnya, seakan semua pengorbananku tak berarti. Aku mencoba menahan air mata, berusaha kuat demi bayi yang sebentar lagi lahir. Namun malam itu, ketika aku menunggu kepulangannya dengan penuh cemas, ia datang dengan wajah dingin. "Kita sudah tidak cocok lagi," katanya singkat. Kata-kata itu merobek seluruh jiwaku, seolah dunia runtuh di hadapanku. Aku yang sedang menahan kontraksi, hanya bisa menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin, di saat aku hampir melahirkan, ia justru tega meninggalkanku. Air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Aku ingin berteriak, ingin marah, namun tubuhku lemah. Aku teringat janji pernikahan kami dulu, janji untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Kini, janji itu hanya tinggal kenangan pahit. Dengan kejamnya, ia menandatangani surat cerai, meninggalkanku dalam keadaan paling rapuh yang pernah kualami. Hari-hari menjelang persalinan terasa seperti mimpi buruk. Aku berjuang sendiri, menahan sakit, menahan malu, menahan hancurnya hati. Tetangga berbisik-bisik, keluarga mencoba menguatkan, tetapi tetap saja luka itu menempel dalam jiwa. Aku belajar menyembunyikan tangis di balik senyum, karena aku tahu, bayi di dalam perutku butuh aku yang tegar. Ketika rasa sakit persalinan akhirnya datang, aku menggenggam erat sprei rumah sakit. Tidak ada tangan suami yang menemaniku, hanya bidan dan seorang adik perempuanku yang setia mendampingi. Jeritanku bercampur dengan doa, semoga anakku lahir selamat, semoga semua derita ini tidak sia-sia. Dan akhirnya, tangisan bayi laki-laki itu pecah di ruang bersalin. Air mataku kembali tumpah, bukan hanya karena lega, tapi karena di balik tangisan itu, aku melihat secercah harapan. Meski ayahnya mengkhianati kami, aku bersumpah akan merawat anak ini dengan segenap jiwa. Aku tidak tahu bagaimana masa depan, tetapi dalam hatiku tumbuh satu keyakinan, suatu saat, anakku akan tahu kebenaran. Suatu saat, ia akan menjadi saksi betapa kejam ayahnya sendiri. Hari-hari setelah kelahiran Arga menjadi ujian yang tidak pernah kubayangkan. Tubuhku masih lemah setelah persalinan, namun aku harus bangkit, mencari nafkah, dan menjadi pelindung sekaligus ayah bagi anakku. Di setiap malam yang sunyi, ketika Arga terlelap, aku sering menatap wajah mungilnya sambil menangis. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menggantikan semua peran yang seharusnya dibagi berdua dengan suami. Waktu berjalan, aku membesarkan Arga dengan keringat dan air mata. Aku bekerja siang malam, mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah untuk membayar susu, obat, dan sekolahnya kelak. Tubuhku sering jatuh sakit, tapi setiap kali melihat senyum kecilnya, aku merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam darahku. Arga tumbuh sehat, penuh energi, dan seakan membawa cahaya yang menghapus sebagian luka dalam hatiku. Namun, luka pengkhianatan itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku mendengar kabar tentang mantan suamiku yang kini hidup mewah bersama wanita simpanannya, hatiku kembali perih. Rasanya tidak adil, aku yang berjuang setengah mati, sementara dia menikmati kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Tapi aku menahan dendam itu, karena aku tahu, membesarkan Arga dengan penuh kasih adalah balasan terbaik. Arga mulai tumbuh dewasa, dan tanpa kusadari ia mengerti betapa keras perjuangan yang kulakukan. Ia sering menggenggam tanganku, menatapku dengan mata yang penuh keteguhan. "Ibu jangan khawatir, suatu saat nanti aku akan membalas semua air mata ibu. Aku janji." Kata-katanya membuat dadaku sesak,
seolah Tuhan menitipkan padanya kekuatan yang dulu hilang dariku. Aku hanya tersenyum, meski hatiku masih diliputi trauma. Nak, balaslah dengan kebaikan. Jangan pernah jadi lelaki yang sama seperti ayahmu. Namun dalam hatiku, ada bisikan lain, cepat atau lambat, takdir akan mempertemukan Arga dengan sosok yang telah menghancurkan kami. Dan saat itu tiba, mungkin luka lama akan terbuka kembali, bukan untukku, tapi untuknya. Tahun-tahun berlalu, Arga tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berwibawa. Meski hidup kami sederhana, ia selalu menempati peringkat terbaik di sekolah. Gurunya sering memuji ketekunan dan kecerdasannya, sementara teman-temannya kagum pada sifatnya yang tegas dan penuh tanggung jawab. Aku tahu, semua itu lahir dari luka yang ia saksikan sejak kecil, luka yang membuatnya berjanji tidak akan pernah mengecewakan ibunya. Namun, di balik ketegarannya, Arga menyimpan amarah yang tak pernah padam. Malam-malam tertentu aku mendapati dia termenung di teras rumah, menatap langit gelap. "Bu, apa ayah pernah menyesal meninggalkan kita?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku hanya bisa terdiam, lalu menatapnya dengan air mata. "Nak, jangan biarkan rasa sakit itu menguasai hidupmu. Ibu sudah ikhlas. Kau pun harus begitu." Tapi aku tahu, hatinya tidak akan mudah melupakan. Suatu sore, kabar mengejutkan datang. Aku mendengar dari tetangga bahwa mantan suamiku jatuh bangkrut. Bisnisnya hancur, kekayaannya lenyap, dan wanita yang dulu merebutnya meninggalkannya begitu saja. Seperti karma yang datang perlahan, hidupnya kini terpuruk. Hatiku campur aduk, antara lega, marah, sekaligus iba. Namun, aku memilih bungkam. Aku ingin melindungi Arga dari dendam, meski aku tahu, ia akan mendengarnya cepat atau lambat. Benar saja, tak lama kemudian Arga pulang dengan wajah murka. "Bu, aku tahu semuanya. Ayah jatuh miskin. Dia akan datang mencari kita. Dan kalau itu terjadi, aku yang akan menemuinya." Suaranya bergetar, penuh emosi yang menekan. Aku mencoba meraih tangannya, memohon agar ia tidak terbakar oleh amarah. "Arga, dengar ibu. Balasan terbaik bukan dengan melukai, tapi dengan membuktikan kita bisa bahagia tanpanya." Tapi Arga hanya menunduk, matanya menyala seperti bara. Dalam hati kecilku, aku takut. Takut jika suatu hari janji Arga akan berubah menjadi balas dendam yang kejam. Namun, aku juga sadar, luka yang ia simpan bukanlah luka kecil. Itu adalah warisan pahit dari masa laluku. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga Tuhan menjaga hati anakku ketika saat itu akhirnya tiba, saat ia dipertemukan kembali dengan lelaki yang telah menghancurkan hidup kami. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Di depan rumah sederhana kami, seorang pria dengan pakaian lusuh dan wajah penuh keriput berdiri ragu. Aku hampir tidak mengenalinya, andai saja bukan karena tatapan mata itu, tatapan yang dulu pernah mematahkan hatiku. Ya, dialah mantan suamiku. Lelaki yang pernah meninggalkanku di saat paling rapuh kini berdiri memohon belas kasihan. "Wati," suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Aku butuh bantuan. Hidupku hancur. Tidak ada lagi yang bisa kutuju, kecuali kau dan anak kita." Setiap katanya seperti paku yang menancap ke dalam dadaku. Aku ingin marah, tapi tubuhku membeku. Bayangan malam-malam penuh tangis saat hamil tua kembali menyeruak dalam ingatan. Belum sempat aku menjawab, pintu rumah terbuka. Arga muncul dengan wajah tegas, sorot matanya dingin seperti baja. "Jangan panggil nama ibu dengan begitu manis, seolah ayah pernah peduli. Kau bukan siapa-siapa di rumah ini." Suaranya lantang, penuh luka yang selama ini ia pendam. Lelaki itu terdiam, matanya membesar menatap anak yang dulu ditinggalkannya. "Arga, aku ayahmu. Kau harus mengerti, aku tersesat. Aku butuh kesempatan kedua," ucapnya memelas, tubuhnya hampir jatuh berlutut. Namun Arga melangkah maju, menatapnya tanpa ampun. "Ayah, jangan sebut kata itu. Ayah mana yang tega meninggalkan ibu hamil besar demi wanita lain? Ayah mana yang menceraikan istri di saat sekarat?
Kau kehilangan hak untuk dipanggil ayah sejak hari itu. Tanganku bergetar menyentuh lengan Arga, mencoba menahannya agar tidak terbakar oleh amarah. Tapi aku tahu, ini adalah saat yang ia nanti. Balasan bukan dengan pisau atau pukulan, melainkan dengan kata-kata yang menusuk lebih dalam dari apapun. Dan di depan rumah kami yang sederhana itu, balasan paling kejam akhirnya terucap, dari seorang anak yang tumbuh tanpa kasih seorang ayah. Keheningan menyelimuti udara, hanya suara napas berat terdengar di antara kami. Lelaki itu, yang dulu kusebut suami, kini berlutut di tanah berdebu, matanya memohon. Arga, tolonglah ayah, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan biarkan aku mati dalam kesepian. Suaranya serak, penuh penyesalan, tapi bagi Arga, penyesalan itu sudah terlalu terlambat. Arga menatapnya dengan mata yang berkilat, namun bukan karena belas kasih, melainkan luka yang membatu selama bertahun-tahun. Kau ingin aku menolongmu. Di mana kau saat ibu menangis menahan sakit melahirkan? Di mana kau saat ibu harus bekerja sampai sakit demi aku? Kau memilih perempuan lain, kau memilih dunia palsu yang akhirnya menghancurkanmu sendiri. Kata-kata itu meluncur seperti panah, membuat lelaki itu terisak tanpa daya. Aku, di sisinya, hanya bisa menangis. Antara ingin menghentikan Arga dan ingin membiarkannya mengeluarkan semua perih yang ia simpan. Arga lalu menunduk sejenak, menggenggam tanganku erat, seakan ia ingin memastikan aku mendengar setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ibu, inilah balasan untuk semua air mata ibu. Aku tidak akan membalas dengan kekerasan, tapi dengan bukti bahwa kita bisa hidup bahagia tanpa dia. Arga kemudian menatap kembali pria itu. Aku bukan anakmu. Aku adalah anak dari seorang wanita kuat yang kau hancurkan tapi tidak pernah berhasil kau patahkan. Hidupmu sekarang adalah balasan dari perbuatanmu sendiri. Jangan pernah datang lagi, karena yang tersisa untukmu hanyalah kesepian. Dengan suara tegas, ia menutup pintu, meninggalkan lelaki itu sendirian di kegelapan malam. Aku menatap Arga, hatiku bergetar antara bangga dan pilu. Lelaki itu kini benar-benar pergi, bukan hanya dari rumah kami, tapi dari hidup kami selamanya. Di dalam hati, aku berdoa agar Arga tidak terbebani dendam, meski kata-katanya begitu tajam. Dan malam itu, aku sadar, balasan paling kejam memang bukan dengan membenci, tapi dengan membiarkan seseorang menanggung akibat dari pilihannya sendiri, sementara kami melanjutkan hidup dengan penuh kekuatan dan cinta. Malam itu setelah pintu tertutup rapat, aku dan Arga duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Sunyi menyelimuti, hanya terdengar suara jangkrik di luar jendela. Aku menatap wajah anakku yang kini sudah menjadi lelaki dewasa. Ada keteguhan yang terpahat di sana, tapi juga ada luka yang tak bisa kusangkal. Aku meraih tangannya, berbisik, "Nak, jangan biarkan luka ini mengubah hatimu. Ibu hanya ingin kau bahagia, bukan terikat pada dendam." Arga menoleh, sorot matanya melembut. "Ibu, aku tidak dendam. Aku hanya ingin ayah tahu, bahwa dia tidak bisa kembali begitu saja setelah menghancurkan kita. Balasanku bukan kebencian, tapi membuktikan pada dunia kalau aku bisa berdiri tegak karena ibu. Kau adalah satu-satunya alasan aku bisa seperti ini." Kata-katanya membuat air mataku kembali mengalir, bukan lagi karena sakit, tapi karena haru. Di luar rumah, aku tahu lelaki itu berjalan pergi, tubuhnya rapuh dan penuh penyesalan. Tak ada lagi harta, tak ada lagi wanita yang mendampinginya, hanya kesepian yang menggenggam erat. Mungkin itulah balasan paling adil yang diberikan Tuhan, membiarkannya merasakan perih ditinggalkan, sama seperti perih yang dulu ia timpakan padaku. Hari-hari berikutnya, aku dan Arga menjalani hidup dengan lebih tenang. Meski bayangan masa lalu sesekali menghantui, aku mulai belajar menerima bahwa setiap luka ada waktunya untuk sembuh. Aku tidak lagi membenci, aku hanya mendoakan agar masa lalu tidak lagi menjerat masa depan kami. Arga terus melangkah maju, membawa namaku dengan penuh kebanggaan di setiap langkahnya. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, terima kasih telah memberiku kekuatan.
Terima kasih telah memberiku anak yang begitu berbakti. Jika dulu kau izinkan aku melewati derita, maka kini kau hadiahkan aku balasan yang indah. Dengan hati yang lebih tenang, aku menyadari, cinta seorang ibu, ditambah keteguhan seorang anak, mampu mengalahkan segala pengkhianatan dan kejamnya dunia. Waktu terus bergulir, meninggalkan semua luka yang dulu terasa mustahil untuk dilupakan. Aku kini hanya ingin menatap hari esok dengan hati yang lebih tenang. Arga sudah tumbuh menjadi lelaki yang gagah, berbakti, dan penuh kasih pada ibunya. Setiap kali ia pulang membawa kabar baik tentang pendidikannya, aku merasa Tuhan benar-benar menjawab setiap doa tangisku dulu. Luka yang kutanggung saat ditinggalkan kini terbayar dengan kebahagiaan yang tiada ternilai. Namun, meski hidup kami berjalan lebih damai, bayangan masa lalu tetap sesekali datang dalam mimpi. Wajah pria yang pernah mengkhianatiku masih muncul, memohon ampun, menangis, dan menjerit dalam sepi. Aku hanya bisa menghela napas, karena bagaimanapun, ia adalah ayah dari anakku. Tapi aku sadar, tidak semua luka bisa diobati, dan tidak semua dosa bisa ditebus dengan mudah. Biarlah Tuhan yang mengatur balasannya. Arga sering menenangkanku, "Ibu, jangan pikirkan dia lagi. Bagi kita, dia sudah mati. Yang ada hanya ibu dan aku. Kita akan hidup bahagia, tanpa perlu menoleh ke belakang." Kata-kata itu membuatku lega sekaligus bangga. Aku tahu, anakku benar-benar belajar dari pahitnya masa lalu. Ia tidak akan mengulang kesalahan ayahnya. Malam itu, saat aku selesai salat, aku menengadahkan tangan dengan hati yang penuh haru. Ya Allah, lindungilah anakku. Jangan biarkan dia menjadi lelaki yang menghancurkan hati perempuan seperti aku dulu. Jadikan ia pemimpin keluarga yang penuh kasih, dan balaslah semua kebaikannya dengan kebahagiaan dunia akhirat. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan rasa syukur yang tak terhingga. Dan di dalam keheningan, aku sadar, kisahku bukan lagi tentang pengkhianatan seorang suami, melainkan tentang kekuatan seorang ibu dan anak yang bertahan. Dari luka, lahirlah keteguhan. Dari air mata, tumbuhlah cinta yang lebih dalam. Dan dari pengkhianatan, muncullah balasan yang paling indah, bukan dengan kebencian, tapi dengan hidup yang lebih bermartabat. Tahun-tahun berlalu, Arga benar-benar menepati janjinya. Ia tumbuh menjadi lelaki yang bukan hanya cerdas, tapi juga sukses. Dengan kerja keras dan semangat yang membara, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih posisi terhormat di sebuah perusahaan besar. Setiap langkah keberhasilannya selalu ia sandarkan pada doa dan perjuanganku, ibunya yang dulu ia lihat menangis di malam-malam sepi. Hari itu, Arga pulang dengan mengenakan jas rapi dan senyum bahagia. "Bu," katanya, sambil menggenggam tanganku, "hari ini aku resmi diangkat sebagai direktur muda. Dan semua ini bukan untukku, tapi untuk ibu. Aku ingin dunia tahu bahwa aku adalah anak dari seorang wanita yang paling kuat di dunia." Suaranya bergetar, membuat air mataku tak kuasa tertahan. Aku menatapnya dengan penuh haru. Seolah semua derita masa lalu, semua penghinaan, semua air mata yang pernah tertumpah kini berubah menjadi permata indah. Aku tidak pernah membayangkan anak yang dulu kubesarkan seorang diri dengan penuh perjuangan bisa berdiri setinggi ini. Dalam hati aku berbisik, inilah jawaban Tuhan, inilah balasan yang sesungguhnya. Di luar sana, entah di mana, mantan suamiku hidup dalam bayang-bayang kesepian. Tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa cinta. Sementara aku dan Arga berdiri tegak, membuktikan bahwa luka tidak pernah bisa menghancurkan cinta yang tulus. Bahkan, luka itu menjadi alasan kami untuk semakin kuat. Malam itu, aku kembali menengadahkan tangan. Ya Allah, terima kasih Engkau menjadikan anakku cahaya hidupku. Balaslah segala kebaikannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Biarlah masa lalu tetap menjadi masa lalu, dan masa depan kami dipenuhi dengan rahmat-Mu. Dan di balik doa itu, aku merasa damai untuk pertama kalinya, seolah semua beban lama akhirnya benar-benar terangkat. Waktu kembali berlari, dan Arga kini bukan hanya seorang lelaki sukses, tapi juga seorang suami.
Ia menikahi seorang wanita berhati lembut yang mampu mengisi hatinya dengan cinta tulus. Pernikahan itu sederhana, tapi penuh makna. Saat ijab kabul terucap, aku menangis dalam diam. Bukan karena sedih, melainkan karena lega, anakku yang dulu tumbuh dari luka kini menemukan cinta yang benar. Dalam kehidupan rumah tangganya, Arga membuktikan janjinya. Ia memperlakukan istrinya dengan penuh kasih dan hormat, tak pernah membiarkan satu tetes air mata jatuh karena kelalaiannya. Aku melihatnya menggenggam tangan istrinya saat kelelahan, menyiapkan makanan sederhana, bahkan menenangkan istrinya saat hamil muda. Semua itu membuatku tersenyum, karena Arga benar-benar belajar dari masa lalu kelam keluarganya. Seringkali ia berkata padaku, "Ibu, aku ingin menjadi ayah yang tidak pernah kumiliki. Aku ingin anak-anakku tumbuh dengan cinta, bukan luka." Kata-katanya membuat dadaku hangat, seakan semua penderitaan yang pernah kualami dulu kini terbayar lunas. Aku tahu, darah dagingku tidak mewarisi keburukan ayahnya, melainkan keteguhan seorang ibu. Sementara itu, kabar tentang mantan suamiku semakin samar. Ada yang bilang ia sakit parah, ada pula yang mengatakan ia hidup mengemis di jalanan. Aku tidak lagi mencari tahu, karena bagiku, dia sudah mati sejak lama. Hidupku kini hanya tentang Arga, istrinya, dan kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Tuhan sudah menunjukkan balasan yang paling adil. Malam ketika cucu pertamaku lahir, aku kembali mendengar tangisan bayi, tapi kali ini bukan dalam kesendirian. Aku mendengar tangisan itu di dalam pelukan Arga dan istrinya, penuh cinta, penuh harapan. Air mataku jatuh, dan aku berbisik pada diriku sendiri, inilah akhir dari luka. Dari pengkhianatan lahirlah kekuatan, dari kesepian lahirlah generasi yang penuh kasih. Malam itu, di beranda rumah tempat aku dulu pernah menangis sendiri, kini aku duduk ditemani oleh Arga yang menggendong bayinya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku memandang anakku, yang kini telah menjadi seorang ayah, dan cucuku yang tidur pulas dalam dekapannya. Hati ini terasa penuh, seakan semua luka masa lalu akhirnya menemukan penutupnya. Arga menatap langit, lalu berkata lirih, "Bu, dulu aku sering bertanya-tanya, mengapa kita harus melalui semua penderitaan itu. Tapi sekarang aku mengerti, jika tidak ada pengkhianatan itu, mungkin aku tidak akan pernah belajar bagaimana menjadi lelaki sejati. Tuhan mengizinkan kita terluka, agar aku bisa berjanji untuk tidak mengulanginya. Aku berjanji, keluargaku akan selalu hidup dalam cinta, bukan air mata." Kata-katanya membuat dadaku sesak oleh haru. Aku menggenggam tangannya, lalu membisikkan doa yang selama ini tersimpan di hatiku. "Nak, jangan pernah lupakan luka itu, tapi jangan biarkan ia menguasaimu. Jadikan ia pengingat, bahwa cinta sejati hanya tumbuh dalam kesetiaan. Kau sudah membuktikan, balasan terbaik bukanlah dendam, melainkan kebahagiaan yang kau berikan pada keluargamu." Sementara itu, jauh di suatu tempat, lelaki yang dulu pernah kuanggap suami menutup hari-harinya dalam kesepian dan penyesalan. Tak ada keluarga, tak ada tangan yang menggenggamnya di masa tua. Takdir benar-benar menuliskan balasannya dengan cara yang paling pedih. Namun aku tidak lagi membencinya. Aku sudah berdamai, karena hidupku kini jauh lebih berharga daripada terus terikat pada masa lalu. Dan malam itu, dengan cucu dalam gendongan Arga, aku menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah membalas semua air mataku dengan kebahagiaan ini. Jadikanlah anakku dan keturunannya penerus cinta yang Kau berkahi. Biarlah cerita pahitku berhenti di sini, dan yang tersisa hanyalah kisah indah yang lahir dari kekuatan, doa, dan kasih sayang." Air mataku jatuh, bukan karena luka, melainkan karena syukur yang akhirnya menutup perjalanan panjang hidupku. Hari-hari pun berjalan dengan damai. Aku, Arga, menantu, dan cucuku kini hidup dalam lingkaran cinta yang tulus. Semua luka masa lalu telah menjadi pelajaran berharga, bukan lagi beban. Aku menyadari, tidak semua awal yang kelam akan berakhir dalam kegelapan, kadang justru dari kegelapan itulah cahaya sejati lahir. Arga semakin sukses,
dikenal bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena sikap hormatnya kepada ibunya. Banyak orang yang menyanjungnya, tapi ia selalu berkata, semua ini karena doa dan perjuangan ibu. Aku hanyalah hasil dari keteguhan seorang wanita yang pernah terluka tapi tidak pernah menyerah. Kata-katanya membuatku bangga sekaligus terharu. Sementara mantan suamiku lenyap ditelan kesepian, hidup kami justru semakin terang. Aku tidak lagi menoleh ke belakang, karena kebahagiaan yang kuimpikan kini nyata di hadapanku. Balasan yang dulu kuharapkan bukanlah penderitaan orang lain, melainkan senyum anak dan cucuku. Itu sudah lebih dari cukup. Di penghujung cerita ini, aku ingin meninggalkan pesan, jangan pernah takut pada luka, karena di balik luka ada kekuatan yang menunggu untuk tumbuh. Jangan pernah menyerah pada pengkhianatan, karena cinta sejati akan menemukan jalannya sendiri. Dan yang terpenting, jangan biarkan dendam menguasai hidupmu, balasan paling indah adalah hidup bahagia meski pernah disakiti. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah. Mari kita belajar untuk ikhlas, sabar, dan percaya pada kuasa-Nya. Ya Allah, terima kasih atas segala ujian yang telah Kau berikan, karena dari ujian itu lahirlah kekuatan. Lindungilah semua orang yang sedang berjuang, berikanlah kesabaran bagi mereka yang tersakiti, dan anugerahkanlah kebahagiaan yang lebih indah dari luka yang pernah mereka alami. Amin. Terima kasih banyak kepada semua penonton YouTube saya yang sudah setia mendengarkan cerita ini hingga akhir. Dukungan kalian adalah semangat bagi saya untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Semoga cerita ini bermanfaat, menyentuh hati, dan menjadi pengingat bahwa cinta sejati selalu menang pada akhirnya.